Shalom saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, marilah kita meluangkan sedikit waktu dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saudara, saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menyatakan pertolongannya kepada saya melalui sebuah peristiwa yang sangat luar biasa bagi saya. Saudara-saudara, sebelum itu marilah dulu kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, curahan-curahan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dimanapun Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan kesaksian ini kiranya diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan juga oleh kesaksian yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Langsung saja saudara-saudara, di mana saya mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Pada awal bulan Januari 2022, pada tanggal 9 tepat pada hari Minggu, saya pagi-pagi mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja. Pada saat itu saudara-saudara, saya pergi ke gereja. Kami bersekutu, berdoa, menaikkan pujian, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah selesai berdoa, setelah selesai beribadah, Bapak Gembala kami pergi ke rumahnya seorang majelis di gereja kami. Setelah itu, saya dengan Matius teman saya menyusul dari belakang. Ada keperluan penting yang harus kami lakukan. Setelah kami sampai di rumah Bapak majelis ini, kami duduk semuanya. Kami duduk berbentuk lingkaran. Kami membahas tentang persoalan-persoalan di dalam gereja, terutama tentang pergantian majelis pada saat itu. Setelah itu saudara-saudara berbincang-bincang. Di tengah pembicaraan kami, suami dari ibu majelis meminta saya untuk membagikan sebuah film kesaksian rohani. Tentunya dengan senang hati saya membagikan kesaksian itu melalui handphone seorang bapak ini. Setelah saya mengirimnya, saya menyimpan handphone saya di rumah Bapak majelis karena kebetulan habis dayanya. Saya charger handphone saya, lalu saya simpan. Setelah selesai berbicara, Bapak Gembala beserta ibu majelis dan suaminya pamit pulang karena kebetulan takut kehujanan setelah selesai gereja, karena mulai mendung-mendung cuacanya, jadi mereka takut kehujanan. Setelah itu juga dari belakang kemudian saya menyusul karena juga takut hujan, apalagi harus melewati sebuah sungai dengan jalan kaki dan juga dengan cara yang tepat untuk sampai ke rumah ialah harus melewati sebuah sungai. Setelah itu saya pulang sampai ke rumah, baru saya sadar ternyata kalau handphone saya ketinggalan di rumah Bapak majelis ini. Setelah itu saya langsung mengambil HP adik saya, lalu saya menghubungi Matius teman saya karena kebetulan dia belum pulang, saya pulang sendiri. Setelah itu
Saya menghubungi dia, katanya nanti biar kubawakan handphonemu kalau aku pulang. Setelah itu saya diam di rumah. Mungkin waktu itu siang hari. Setelah hari mulai sore, matahari mulai terbenam. Saya menghubungi Matius lagi. Saya bertanya bagaimana, apakah kamu pulang atau tidak. Lalu ia berkata, mohon maaf, saya belum bisa pulang. Mungkin besok. Bagaimana kalau HP-mu kamu datang saja ambil hari ini. Lalu dengan cepat saya bergegas ke rumah Bapak Majelis. Mungkin perjalanannya 1 kilo dengan jalan kaki. Setelah itu saya sampai di rumah Bapak Majelis. Lalu saya bertanya kepada Bapak Majelisnya, Matiusnya mana? Lalu Bapak Majelis menjawab saya, Matiusnya sudah pulang setelah kamu pulang. Tidak lama kemudian tadi ia sudah menyusul. Lalu saya berkata dalam hati, mungkin dia sedang lupa. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu adalah jalan-jalan untuk Tuhan menyatakan rencananya. Setelah saya ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Bapak Majelis, karena hari udah mulai malam, akhirnya saya meminta diri untuk pamit pulang. Saya mengambil handphone saya, lalu saya memberikan di kantong baju saya. Setelah itu, istri Bapak Majelis berkata, bagaimana kalau besok pagi saja kamu pulang? Soalnya ini juga sudah malam dan juga nggak ada temanmu saat pulang dan juga harus melewati sebuah sungai. Lalu anak Bapak Majelis berkata, apakah di sungai tidak ada banjir? Lalu saya jawab, tidak ada, karena kebetulan pas saya lewat tadi malahan airnya lebih turun daripada tadi pagi waktu pertama datang di gereja. Setelah itu saya pamit pulang. Sampai di tepi sungai saya melihat ada banjir besar. Di situ lalu timbul 2 pertentangan di dalam pikiran saya. Yang pertama, pulang lalu ikut jalan raya. Yang kedua, itu pikirannya terus mendesak saya. Katanya, menyeberang saja. Pertentangan itu terus muncul dan tidak pernah satupun mengalah, terus beradu-adu di dalam pikiran saya. Setelah itu saya pergi ke arah hilir. Lalu saya mendapati sebuah batu besar di pinggir sungai. Lalu saya diam dan berdiri di situ. Di situ timbul 2 pertentangan. Yang pertama, pulang lalu ikut jalan raya. Yang kedua, persis dengan yang tadi, tetapi ini adalah firman Tuhan, di mana dikatakan, saya pernah menonton khotbah. Di situ dikatakan, walaupun engkau diperhadapkan dengan air itu tidak akan menghanyutkanmu. Walaupun di hadapanmu ada api, percayalah api itu tidak akan menghanguskanmu. Firman itu seperti hidup. Saya imani firman itu, saudara-saudara. Saya diam di atas batu itu. Karena penuh dengan keyakinan, saya coba menurunkan kaki kanan saya ke dalam air. Ketika saya menurunkan, tidak ada tempat untuk menginjak di dalam air. Lalu saya menarik kembali kaki saya. Karena tidak ada, lalu saya berdiri dan berdoa, apa yang saya harus lakukan. Tetapi firman itu terus mendesak saya. Lalu saya coba untuk melangkah lagi ke arah hilir. Saya ingin mencari tahu apakah masih ada tempat yang lebih layak untuk menyeberang atau tidak. Ternyata sama saja, malahan lebih parah tempatnya. Akhirnya saya kembali ke batu besar itu. Saya duduk di situ. Saya coba menurunkan kaki kanan saya lagi.
Tetapi ternyata kali ini saya mendapat sebuah batu untuk menyeberang. Karena ada harapan, akhirnya saya menurunkan kaki saya keduanya. Lalu saya melangkah dengan cara menyamping. Sampai di pertengahan sungai, semakin deras banjir yang datang. Ketika itu saya merasa khawatir dan sempat bertanya, apakah firman ini akan hidup atau tidak? Setelah langkah keempat, saya berdiam di tengah air untuk melanjutkan langkah. Untuk menyeberang sangat susah dan kembali pun sangat susah. Lalu saya terdiam karena bingung mau apa di tengah air itu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk melangkah. Saya mencoba melangkah dengan kaki kanan saya untuk kelima kalinya. Kaki saya bukan melangkah ke samping, tetapi malah ke belakang. Akhirnya kaki saya jatuh dan kaki kiri pun tidak bisa bertahan, hanya tahu mengikut. Saudara-saudara, disitulah saya langsung jatuh dan dibawa oleh arus banjir yang sangat deras. Sambil bergelombangnya arus banjir itu, disitulah saya semakin timbul sebuah pertentangan. Apakah firman ini hidup atau tidak? Kenapa aku dibawa banjir? Saya masih sempat berpikir demikian di tengah air. Kemudian saya mengangkat kepala saya. Lalu saya melihat sebuah batu besar. Lalu saya berusaha untuk bertahan di batu itu. Tangan kiri saya memegang handphone, saudaraku. Tangan kanan saya hanya satu. Saya berusaha dengan sekuat tenaga dengan satu tangan untuk bertahan di batu besar itu. Tetapi karena begitu derasnya air atau banjir yang datang, akhirnya saya terlepas lagi dari batu itu dan terus dibawa oleh arus banjir. Sambil dibawa oleh arus banjir itu, saya mengangkat kepala saya. Masih agak jauh sedikit, saya melihat ada kayu tumbang yang bercabang di depan saya, tapi dia berada di seberang. Dengan sekuat tenaga saya berusaha untuk melawan arus banjir itu. Sambil dibawa arus banjir, saya berusaha supaya bisa ke seberang. Lalu puji Tuhan, saya mendapati kayu itu. Lalu saya memegang cabangnya. Mungkin jauhnya ketika saya dibawa oleh banjir mungkin 50 meter. Dan di situ adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya memegang di cabangnya, saya sempat menggantung seperti kelelawar. Saya menangis akan apa yang terjadi pada saat malam ini. Tak seorang pun yang tahu, keluargaku tidak tahu, siapapun tidak ada yang bersama-sama dengan aku. Sudah gelap, sudah mulai jam 7 malam. Tidak ada satupun yang lewat di situ karena tempat itu memang sepi. Setelah itu, saya mengambil tenaga untuk berdiri dan berjalan di atas kayu tumbang itu untuk pergi ke darat. Di tengah perjalanan saya menangis. Bagaimana Tuhan mengasihi saya. Bagaimana Tuhan masih memberikan saya nafas untuk melanjutkan hidup saya. Saya menangis tak henti-hentinya sampai di rumah. Kemudian di rumah saya duduk di kursi.
Lalu saya menceritakan peristiwa ini kepada keluargaku. Setelah saya cerita, mereka terkejut. Kenapa bisa terjadi? Lalu saya menceritakan semuanya. Setelah itu, timbul suatu suara di dalam pikiran saya. Saksikan, 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 katanya. Saat itu juga saya berkata, Tuhan, aku yakin ini adalah suaramu. Mungkin dengan peristiwa inilah aku akan menyaksikan kebaikan-Mu di dalam hidup. Saat itu aku berkata, Tuhan, aku akan menyaksikan kebaikan-Mu ini dimanapun aku berada. Saudara-saudara, setelah saya berkata demikian, saya mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Saya mengambil keputusan yang sangat bulat bahwa tidak ada apa-apanya kalau manusia berjalan sendiri. Setelah itu saya menyaksikan peristiwa ini di gereja, di teman-teman saya. Bagaimana pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, ada beberapa pesan penting yang saya mau sampaikan melalui peristiwa ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah takut, sebab penyertaan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Yang kedua, saudaraku, jika firman itu timbul di dalam hatimu, jika ia terus mendesak, maka yakinilah itu, imani itu, maka apapun yang engkau mau, apapun yang diperkatakan oleh firman itu akan benar-benar terjadi. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Firman itu hidup, firman itu kekal, dan firman itu tidak akan pernah menuntunmu menuju kepada jalan yang binasa. Percayalah, Tuhan itu hidup. Kalau saat ini Anda belum mengenal Tuhan, berdoalah. Carilah Tuhan dengan baik dalam hidupmu. Tidak ada gunanya engkau menggunakan waktu-waktumu untuk mencari hal-hal yang sia-sia. Fokuslah pada satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan kesaksian ini. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua untuk tetap teguh dan jangan takut melangkah bersama Tuhan. Demikianlah kesaksian. Amin.